Gimana caranya gue mendapatkan omset 1 miliar per bulan ketika gue bisnis jualan online? Baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya. Apakah untuk mendapatkan omset 1 miliar per bulan itu nggak ribet? Jawabannya adalah, ya ribet lah. Mana mungkin mau omset besar tapi lu nggak mau ribet? Udah pasti ribet dan bikin pusing. Tapi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, yaitu omset yang besar. Mau omset besar sudah pasti ribet. Ribetnya nggak cuma mikirin marketing, tapi juga operasional. So guys, welcome back with me di channel Rio Gandhi, di mana gue akan membahas apapun caranya mendapatkan cuan di era digital. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick gimana caranya kalian bisa sukses dan banjir orderan ketika kalian jualan di online. Kalian juga bisa nonton video-video gue yang lain, karena gue udah banyak banget ngebahas mengenai tips and trick soal jualan online. Namun, di video kali ini gue akan ngebahas mengenai caranya mendapatkan omset 1 miliar. Tapi teman-teman, di sini gue pengen note dulu ke teman-teman bahwa apapun informasi yang gue berikan kepada kalian itu berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan ketika gue menghandle toko-toko orang lain dan juga toko pribadi gue. Jadi gue sebagai jasa konsultan dan gue juga terjun ke dalam bisnis online ini. Jadi apapun yang gue kasih tau kalian itu bersifat sharing, kalian boleh dengerin, boleh juga tidak. Kalau misalnya kalian mempunyai cara-cara yang lain, ya kalian boleh pakai cara kalian sendiri. Tapi kalau misalnya mau denger-denger doang untuk masukan, ya nggak masalah juga. Karena namanya ilmu gratis, kalau misalnya nggak mau didengar, ya saya nggak sih, kan gratis. Tapi sebelum itu teman-teman, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah memberikan informasi ini secara cuma-cuma. Gue nggak minta apa-apa, gue nggak butuh kalian untuk membeli digital course gue nggak minta kalian untuk harus banget beli kelas gue, nggak perlu teman-teman. Yang penting teman-teman untuk like aja video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Gue itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. 2 types of product. Untuk mencapai omset yang besar, kalian bisa memakai 2 tipe produk. Yang pertama, produk jangka panjang dan sudah terlaris, ditambah produk tambahan untuk pemanis. Yang kedua, produk dengan brand atau kalian produksi sendiri, atau mungkin kalian bisa impor sendiri juga. Jadi kalau yang pertama, misalnya lu nggak punya brand atau produksi sendiri, yang berarti kalian adalah reseller, distributor, atau importir. Nah, produk ini kan sering update, ada barang baru terus. Ini bagus banget untuk nambahin traffic. Tapi selain itu, harus punya produk yang jangka panjang. Misal untuk 1-2 tahun untuk yang masih bertahan. Jadi, kalau misalnya kalian adalah reseller, distributor, atau importir, kalian tuh harus mempunyai produk-produk yang tadi gue sebutkan. Ada produk yang jangka panjang, dan ada juga untuk produk-produk pemanis. Jadi, jangka panjang ini yang bener-bener kayak 1-2 tahun, tapi ada juga produk-produk baru untuk pemanis. Karena kalau misalnya kalian reseller, importir, udah pasti kan sering ada produk-produk baru nih, yang kalian bisa upload juga. Itu untuk pemanis. Dan kita nggak akan pernah tahu apakah produk pemanis tersebut kali aja bisa jadi produk yang paling kencang di toko, dan bisa jangka panjang juga. Kita nggak tahu. Jadi ketika lu adalah yang punya produksi, atau lu punya brand, udah pasti kan itu pakai kekuatan branding dari si nama brand, atau mungkin ketika kalian produksi barangnya itu-itu terus. Nah, otomatis kan lama-lama akan ngegulung nih. Penjualannya makin banyak, produknya secara pengunjungnya juga akan makin berkembang, ulasannya makin banyak, dan sebagainya. Udah pasti lama-lama ini akan kegulung-kegulung, dan akhirnya lu bisa rame untuk produk itu doang. Jadi makanya gue bilang, semua tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses. Itu jadi, kita nggak akan pernah tahu produk lo ini kapan bisa bener-bener jadi bagus banget, jadi kenceng banget, jadi produk hero. Mungkin 6 bulan, atau mungkin 1 tahun, atau mungkin 2 tahun. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Tergantung kalian juga. Gimana kalian maintain-nya, gimana soal traffic dari produk tersebut, gimana demand dari produk tersebut. Makanya gue suka bilang di video-video gue sebelumnya, kalian juga harus pintar dalam memilih produk jualan. Apakah produk kalian ini bisa dijual untuk jangka panjang dan juga bisa membuat demand-nya tuh tinggi terus, teman-teman. Nah, itu harus kalian pikirkan ketika kalian ingin memutuskan untuk menjual produk tersebut. Jadi, hargai proses, tidak ada yang instan. Justru kalau misalnya kalian berproses, maka disitulah kalian bisa bertahan lebih lama tokonya dan produk yang kalian jual. Dan kalian juga orangnya jadi lebih tenang dan juga tidak buru-buru. Basic traffic. Kalau lu mau dapetin orderan yang banyak, udah pastikan lu udah ada pengunjung atau traffic yang datang ke produk. Betul dong, nggak mungkin lu ada penjualan tapi nggak ada pengunjung. Itu yang ada orderan fiktif namanya. Nah, ketika lu udah ada basic traffic untuk produk-produk atau di toko lu, udah pasti itu akan lebih enak. Let's say lu bisa mendapatkan pengunjung yang konsisten atau paling rendah misalnya di angka berapa. Udah ada basic trafficnya. Nah, itu kan lama-lama bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Lama-lama naik, lama-lama naik, lama-lama naik. Kemudian udah gitu, omset lu akan jadi semakin besar.
karena mengikuti si konversi juga teman-teman. Pengunjung yang datang ke produk sangat penting untuk membuat produk tersebut lebih tinggi dan potensial untuk dibeli. Jadi pastikan lu punya basic traffic untuk produk tersebut, produk yang jangka panjang dan juga produk pemanis. Tapi trafficnya tuh yang bagus di angka berapa ya kok? Nah, ini beda-beda. Traffic yang tinggi, yang menengah, yang rendah itu beda-beda. Tergantung juga dari segi konversinya juga. Ada yang pengunjungnya nggak banyak tapi konversinya tinggi. Ada juga yang pengunjungnya banyak banget tapi konversinya rendah. Tapi ada juga yang bener-bener tinggi banget pengunjungnya, konversinya juga ikut tinggi. Itu juga ada. Jadi, gue nggak bisa nebak-nebak karena gue juga nggak lihat produk kalian, gue nggak lihat toko kalian. Cuma secara general gue ngomong, rata-rata pengunjung itu di 8.000 sampai 12.000 ke atas lah. Itu kalau misalnya mau mendapatkan omset 1 miliar. Ya, 800 juta masih bisa lah. Sekali lagi gue tekankan, 8.000 sampai 12.000 per hari traffic itu secara umum. Bisa lebih kecil, bisa juga harus lebih tinggi. Cuman gue ngomongin secara umum aja nih. Bisa aja pengunjung lu sehari dapat 5.000 sampai 8.000. Tapi konversi lu tinggi banget nih, misalnya di atas 6% atau di atas 8%, ya bisa-bisa aja. Dan juga tergantung juga dari nilai barang jual lu. Nilai harga barang jual ya, itu kan juga menentukan juga nih omset gede. Ada juga yang lu emang ngejual barang-barang mahal, jadi gampang banget untuk nembus omset 1M. Tapi ada juga yang jualnya barangnya murah-murah, tapi bisa tembus omset 1M. Jadi tergantung juga lah dari pengunjung, konversi lu, dan juga si harga jual produk. Intinya, di poin nomor 2, lu harus udah punya basic traffic yang tadi gue sebutkan. Coba deh lu kejar dulu untuk mendapatkan 8.000 sampai 12.000 pengunjung setiap harinya. Namun, jangan dipaksakan juga. Jangan mentang-mentang gue bilang seperti ini, kalian langsung ngelakuin aktivitas apapun untuk ngegedein traffic. Ya nggak bisa gitu juga. Karena lebih baik kita naiknya perlahan-lahan yang tadi gue sebutkan. Lihat dulu flow dari si produk tersebut gimana pengunjungnya. Lihat dulu flow-nya dari toko kalian tuh seperti apa. Lihat dulu apakah produk tersebut ini oke gak nih untuk jangka panjang dan sebagainya. Itu harus dilihat semuanya. Parameternya semua tuh harus dilihat, teman-teman. Kita nggak bisa mau gedein pengunjung doang, tapi kita nggak mau analisis apa-apa. Itu yang ada malah abu-abu. Belum tentu lu bisa dapat omset 1M, padahal mungkin pengunjung lu sehari udah lu bikin 15.000, tapi nggak 1M. Nanti gue lagi yang disalahin. Padahal itu semua tergantung kepada yang tadi gue sebutkan. Produk lu, harga jual lu, konversi lu, jangka panjang apa enggak, promosi lu, dan sebagainya. Nah, setelah kalian mendengar poin nomor 2, coba kalian komen deh. Basic traffic kalian untuk pengunjungnya setiap hari, itu di angka berapa? Coba komen, gue pengen tahu. Operasional, ready to fight. Lu mau dapat omset yang besar. Ya, mau omset yang besar nih. Operasional lu juga harus siap. Ya, jadi nggak mungkin kalau lu mau dapat omset yang besar, tapi operasional lu tuh nggak siap. Jadi nggak mungkin nih, rata-rata lu kalau udah dapat omset yang besar, pasti tim lu udah solid. Dari tim packing, tim admin, tim gudang, itu semuanya udah solid. Dan produk-produk lu stoknya juga udah aman. Nggak mungkin operasional lu masih acak-acakan, tapi lu bisa dapetin omset yang besar. Ya bisa-bisa aja sih, tapi gue jarang melihat sih, kebanyakan sih nggak bertahan lama kayak gitu. Itu semua adalah hal yang harus dibentuk dari awal kalian membuka toko, dan itu adalah proses. Tidak mungkin lu langsung instan. Nggak mungkin tiba-tiba lu meng-hire banyak orang yang padahal toko lu ini masih belum ada apa-apanya. Ini sering terjadi, jujur aja nih. Gue suka banyak banget melihat seller-seller yang tiba-tiba orderannya rame tapi nggak siap. Jadi akhirnya apa? Pengirimannya pada beresiko terlambat atau mungkin ngelakuin pembatalan otomatis. Sehingga tokonya terkena penalti. Toko yang terkena penalti akan kehilangan medal, sehingga itu akan berpengaruh terhadap algoritma dan juga traffic pada toko tersebut dan produk tersebut. Ingat teman-teman, ketika lu terkena penalti, traffic lu itu akan dibatasi sama si platform, karena lu udah banyak penalti nih. Jadi algoritma lu juga bisa berubah, makanya sebisa mungkin lu menghindari yang namanya penalti. Cuman kalau lu tiba-tiba tokonya rame banget nih orderannya, tapi lu belum siap, gue yakin banget potensi kalian terkena penalti itu akan tinggi banget. Karena dari segi stok lu nggak siap, dari segi human resource untuk nge-packing nggak siap, lu juga kelabakan sendiri karena tiba-tiba orderannya rame banget. Jadi lu harus pikirin banyak hal untuk mencapai omset besar. Mending kita berproses aja. Pelan-pelan tapi kalian mulai terbiasa, baru nanti kalau misalnya dapat orderan rame, ya kalian udah siap. Jangan tiba-tiba rame aja gitu. Nah teman-teman, itu adalah 3 cara supaya kalian bisa mendapatkan omset 1 miliar per bulan. Jadi, percayalah teman-teman, mungkin berdasarkan kata-kata gue yang tadi, yang 3 poin itu, kedengarannya kayak gampang banget. Tapi kenyataannya itu bener-bener bikin pusing. Apalagi soal operasional. Itu udah bener-bener bikin sakit kepala banget.
Belum lagi kita harus pikirin marketing, promosi, dan sebagainya. Itu benar pusing. Kita harus pikirin produk jangka panjang juga, produk jualan, itu benar pusing teman-teman. Jadi, kata-kata yang gue keluarkan ini tidak sesimpel dan semudah itu teman-teman. Ketika kalian praktek di lapangan, itu benar-benar bikin sakit kepala. Jadi kalian dalami kata-kata gue, pahami, dan kalian benar-benar coba praktekin apa yang gue bilang. Note, tidak harus kalian praktekin salah. Cuman kalian boleh praktekin, boleh juga tidak. Karena ini bersifat sharing, kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Dan perlu kalian ingat, gue selalu nekenin bilang ke kalian, lebih baik kita berproses. Naiknya pelan-pelan seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita tahu nih flow toko kita gimana, analisisnya gimana, produknya gimana. Daripada toko lu naiknya langsung naik ke atas begini, gue yakin banget ini gampang banget untuk turunnya. Ya, jadi lebih baik kita naiknya pelan-pelan aja teman-teman. Tapi berproses dan udah tahu pasti akan berkembang setiap bulannya. Dan setiap tahun pasti ada perkembangan lah. Untuk waktu perkembangan toko, kita nggak ada yang bisa tahu teman-teman. Bisa cuman 6 bulan toko lu udah bisa gede, 1 tahun bisa gede. Ada juga yang membutuhkan waktu 2-3 tahun. Semua tergantung kepada lu lagi teman-teman, produk jualan lu. Sekali lagi gue nggak melihat toko kalian, jadi gue nggak bisa mengetahui ya lebih detailnya seperti apa. Makanya gue ada namanya jasa konsultan. Jadi dimana kalau jasa konsultan, gue itu bisa ngecek toko kalian, gue bisa otak-atik iklan kalian dan sebagainya pokoknya. Cuman nggak semua seller bisa mendapatkan akses untuk jasa konsultan gue. Jadi cuman seller-seller terpilih aja. Tapi masih ada kelas-kelas yang lain yang bisa kalian ikutin. Nah, gitu teman-teman ya. Thank you guys yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru dari video ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih yang sudah like dan jangan lupa untuk subscribe, komen. Kemudian yang pengen join grup Telegram gue silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desi.store/riogandi, itu khusus untuk pembelian kelas-kelas online. Namun ada juga yang namanya kelas offline dan juga jasa konsultan. Kalian bisa hubungi ke nomor yang ini. Nomor yang ini ya. Itu khusus hanya untuk pertanyaan kelas offline atau jasa konsultan aja teman-teman ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.